Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Jahar Harahap dengan NIM 2114040040. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah tafsir Tarbawi, yaitu menjelaskan tentang membacakan dan menjelaskan penafsiran dari ayat ke-6. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Khuzu min amwalihim sadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salatuka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penafsiran dari Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui artinya. Artinya adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menyatakan tentang zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam juga berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada ayat ini juga terdapat pada lafaz lil fuqara, memberikan pengertian bahwa wajib meratakan pembagian zakat kepada individu dan meratakan pembagiannya itu kepada individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati bila mana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya pada setiap golongan karena ini sulit dilaksanakan dan mungkin akan terjadi beberapa kesalahan saat pembagiannya. Kemudian tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya hanya diberikan kepada salah satu orang di antara tiga yang tidak mampu. Maka kesimpulannya itu adalah untuk membagikan zakat ini ada kesimpulan Zamak. Sunda telah memberikan penjelasan bahwa syarat bagi orang yang memberikan zakat di antara lain adalah muslim, hendaknya ia bukan golongan dari Bani Hashim dan tidak pula dari golongan Bani Mutakin. Untuk pembagian zakat itu sendiri itu sudah ada beberapa orang yang sudah memiliki kecakapan dan mampu untuk membagikan zakat ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, si pemilik harta boleh memberikan zakatnya kepada salah satu ansab saja. Bahkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, zakat itu boleh saja diberikan kepada seseorang dari salah satu ansab yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan menurut Imam Malik, disunahkan bagi memberikan zakat ini kepada orang-orang yang memerlukannya. Pendapat yang moderat dikemukakan oleh Ibrahim Al-Nakai yang menyatakan bahwa zakat boleh hanya diberikan kepada kelompok atau orang-orang tertentu apabila jumlahnya hanya sedikit. Akan tetapi jika jumlahnya banyak, hendaknya diberikan kepada setiap ansaf kepada setiap asnaf yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ini. Zakat yang dimaksudkan dalam Quran surah At-Taubah ini meliputi zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim pada akhir bulan Ramadan hingga turunnya khatib di mimbar saat Idul Fitri.
Kemudian zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang muslim, baik yang merdeka, budak, anak-anak maupun bayi laki-laki dan bayi perempuan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban membayar zakat fitrah ini juga dibebankan kepada majikan, sedangkan kewajiban untuk anak-anak dan bayi ini diwajibkan oleh orang tuanya untuk memberikannya. Pembayaran zakat fitrah ini juga menurut beberapa mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'iyah boleh dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Jadi itu tidak hanya kita berikan saat pertengahan bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, akan tetapi dapat kita berikan sejak awal masuknya bulan Ramadan, yakni sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan hingga khatib turun dari mimbar sholat Idul Fitri. Zakat itu wajib didistribusikan kepada 8 golongan. Yang pertama yaitu kaum kafir yang tidak memiliki apapun. Yang kedua kaum miskin yang memiliki harta tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Yang ketiga orang-orang yang dikhususkan menarik zakat atau menerima zakat. Yang keempat kaum kafir yang dipikat hatinya untuk imam untuk masuk Islam. Kemudian yang kelima untuk membeli atau membebaskan hamba-hamba sahaya. Yang ketujuh orang yang berzihad atau orang yang dalam posisi beristihad kepada Allah. Yang terakhir adalah membantu para musyafir yang kehabisan bekal. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai 8 kelompok ini. Apakah pembagian zakat harus memenuhi semuanya atau sebatas kemungkinan saja? Yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i, dia menjelaskan bahwa itu harus meliputi semuanya. Yang kedua adalah menurut Imam Syafi'i, yang kedua itu adalah berpendapat tidak harus semuanya, akan tetapi boleh dibiarkan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok-kelompok lain. Menurut Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan halaf, diantaranya Umar Ibnu Abbas dan lainnya. Kemudian tentang amilin. Amilin yaitu orang yang mengelola zakat, orang yang berhak mendapat bagian zakat. Amil tidak boleh berasal dari keluarga Nabi, karena keluarga Nabi tidak berhak memiliki zakat. Kemudian ternyata ada juga orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan, beberapa macam, diantaranya yang pertama diberikan zakat agar masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sahwan bin Umayyah. Beliau memberinya rampasan perang Hunain pada saat mereka ini masih musyrik. Safwan menceritakan, Rasulullah SAW terus memberiku hingga ia menjadi yang paling aku cintai, setelah sebelumnya ia adalah orang yang paling aku benci. Nah, di sini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mengajak orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya, di antara orang-orang yang diberi harta zakat untuk memperbaiki kualitas keimanan seperti yang dilakukan Rasulullah ini, di mana beliau memberikan kepada masing-masing mereka itu ada 100 ekor unta dan harta rampasan perang Hunain ini. Ada yang diberi zakat agar teman-temannya masuk Islam, ada yang diberi zakat agar mau mengumpulkan zakat dari orang-orang sekelilingnya, atau untuk mengamankan wilayah kaum muslimin dari bahaya yang timbul di perbatasan. Kemudian, apakah setelah wafatnya Rasulullah SAW mu'allafah yang diharapkan masuk Islam mendapatkan bagian zakat? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah Umar Amir Asy-Sya'bi dan sekelompok ulama lainnya tidak memberikan bagian zakat setelah Rasulullah SAW wafat, karena Allah telah memuliakan dan tepat kepada orang muslim itu, kaum muslim dan muslimat itu di muka bumi ini. Kita sudah memiliki suatu ketetapan atau kita sudah berada di derajat yang sangat dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang Islam, sebagai golongan orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga tentang ar-riqab atau hamba sahaya adalah mukhatib, hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas. Kemudian ada juga al-gharimu, yaitu ada beberapa macam, diantaranya mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya dia harus menguras habis harta kekayaannya, atau harus berhutang kepada orang lain yang berhutang itu melakukan kemaksiatan lalu ia bertaubat. Demikian pula orang-orang diberikan bagiannya.
Kemudian ada tentang fisabilillah, diantaranya adalah orang-orang yang sedang berada dalam peperangan sedangkan mereka tidak digaji. Menurut Imam Ahmad bahwa haji juga termasuk dari golongan orang-orang fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang-orang musafir di suatu negeri yang bekalnya mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya, maka dia diberikan bagian zakat untuk mencukupi bekal untuk pulang ke negerinya kembali. Begitu pula yang mau bepergian akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk pembekalan pergi dan pulangnya. Kemudian untuk penjelasan ayat ini, untuk pembagian zakat ini sudah sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kewajibannya kepada kita selaku umat muslim juga. Kemudian ayat selanjutnya yaitu artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Islam bukanlah agama ibadah, zikir dan doa saja, melainkan juga agama yang sangat peduli dengan fakir miskin atau kepadanan kepentingan-kepentingan sosial. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini. Kita ada yang memiliki kelebihan dan ada yang memiliki kekurangan, di mana Allah menguji kita untuk membayarkan zakat sebagai kewajiban, dan di samping itu juga ada sedekah. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala ini ada satu dari kewajiban setiap orang muslim itu untuk membagikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, baik itu fakir miskin atau orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Ini yang diwajibkan ini disebut sebagai zakat. Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Kemudian beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah untuk mengeluarkan zakat merupakan bukti kejujuran seorang atas pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menilai perbuatan baik orang lain. Kita dituntut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam saja dan mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sungguh mulia kita selaku umat muslim ini ketika kita memiliki kewajiban untuk menuntaskan kewajiban kita itu, kita melaksanakannya senantiasa berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebelum itu juga perlu tahu bagaimana perbedaan antara zakat dan sedekah. Zakat itu adalah suatu kewajiban yang wajib, benar-benar wajib kita laksanakan, yang juga terdapat pada rukun Islam, yaitu membayar zakat. Kita membayar zakat itu karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain, sehingga kita harus membagikan harta kita itu kepada orang lain. Yang pertama itu karena dengan bersedekah tadi, dan untuk sedekah ini tidak hanya sedekah dengan barang material saja, akan tetapi juga dengan senyuman ataupun banyak hal yang lainnya. Akan tetapi untuk zakat itu sendiri sudah ada ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita membayar zakat itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita membayarkan zakat pada akhir bulan Ramadan, sebelum khatib turun dari mimbar. Kemudian untuk sedekah itu bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Untuk ketentuan penerimanya juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya dalam pemaparan penjelasan sebelumnya, yaitu, dan yang terpenting adalah kita membayarkan zakat itu senantiasa dengan niat untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi sekedar tugas saja. Meskipun zakat ini bersifat wajib, akan tetapi kita harus memiliki niat yang bersih dan suci bahwa zakat kita yang kita keluarkan ini adalah untuk menjadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penafsiran ayat Quran Surah At-Taubah ini. Saya Fatimah Jarah Rahab, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.